pada prinsipnya sementara dibentuk oleh Jeroan Agung saja, pengurus semuanya dalam kepanitiaannya itu. Tapi Tiang sudah sampaikan apabila akan terbaca, jangan langsung diundang kita saat akan pembacaan, tapi diundang sebelum pembacaan untuk membicarakan masalah kepanitiaannya ini. Jadi tolong disampaikan nanti dengan Jeroan. Ini disampaikan sebelum pembacaan itu dimulai, paling tidak masing-masing Namdadi ini diundang untuk membicarakan, yaitu masalah pembentukan panitianya, jangan sampai dari JAP saja. Terus yang kedua, lokasi daripada pembacaannya di mana, ya apa di Jeroan atau di Purbadung. Alangkah baiknya di Purbadung, karena ini ada kaitannya kepemilikan prasasti itu ada di Purbadung. Maaf, bukan perorangan. Nah, selanjutnya dalam kepanitiaan itu kan banyak strukturnya, yaitu ketuanya, bendahara, sekretaris. Selanjutnya ada seksi-seksi, ya. Seksinya itu ada seksi koordinasi dalam pembacaan prasasti, itu larinya ke koordinasi ke pihak-pihak baik instansi pemerintah maupun swasta atau dari pihak Puri dan sebagainya. Nah, memang tadi sudah Tiang koordinasi dengan kepanitiaan sekretarisnya pembacaan prasasti ini. Kalau Purbadung ini kan sempit dan banyak yang akan diundang, sempit sehingga tidak mencukupi. Itu merupakan alasan daripada Jeroan Agung. Tapi marilah kita secara mensyukuri bahwa target pembacaan prasasti ini tahun 2022 sudah terbaca. Targetnya sudah terbaca. Untuk itu Tiang minta, ya marilah kita tingkatkan persaudaraan kita. Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang tidak prinsip atau membuat perasaan tidak enak antara Namdadi dengan pihak Jeroan atau pihak Jeroan dengan Namdadi. Itu biar tidak kita sudah putihkan pada tanggal 29 itu, ya. Nah, untuk itu silakan untuk sekretaris dalam pembuatan kepanitiaannya ini disampaikan siapa-siapa duduk, ya. Diusahakan dari 7 dadi ini ada semua. Itu. Apabila nantinya disepakati ini, kita pakai ini. Apabila tidak disepakati, agar terbaca semuanya prasasti itu, ya kita lihat dalam undangan berikutnya pada waktu sebelum pembacaan itu dimulai, atau sebelum undangan pembacaan prasasti itu dimulai. Kita membentuk panitia baik dari pihak Jeroan maupun dari pihak kita. Dari mungkin semuanya pejabatnya dari Jeroan, ya undang dulu dari kita. Biar biar jelas, bukan Tiang Manten yang tahu masalah itu, biar semua dadi tahu. Ya, demikian. Silakan sekretaris untuk menyampaikan tentang struktur organisasi kepanitiaannya. Silakan. Ya, semua atau Tiang atau kalah. Ini rencana pembentukan panitia pembacaan prasasti Tegak Puri. Jadi sesuai dengan informasi yang disampaikan, memang dari pihak Jeroan Agung Pengasulan itu sudah ada lampu hijau untuk
kita semua bisa melaksanakan pembacaan prasasti tersebut. Masalah teknisnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas sebenarnya di forum kali ini. Dan berinformasi juga dari Jawa Agung Pengasulan untuk sementara sudah melaksanakan pembentukan panitia pembacaan prasasti itu. Yang strukturnya mungkin nanti bisa disampaikan ke kami, ke prajurit Pura Badung. Tapi keinginan kami di Prajuru, karena ini adalah prasasti Duen Pura Badung, prasasti kita bersama, seyogianya kepanitiaan tersebut adalah kepanitiaan yang dibuat oleh Prajuru Pengempon Pura Badung berdasarkan masukan, berdasarkan persetujuan dari 7 Dadie Pengempon Pura Badung. Itu yang menurut yang logika yang seperti itu. Nah, untuk mengakomodir keinginan semua Dadie Pengempon Pura Badung dalam hal pembacaan prasasti ini, hari ini kita bertemu untuk merencanakan pembentukan panitia tersebut. Secara garis besar yang sudah buatkan konsepnya untuk kepanitiaan tersebut. Cuman memang kalau menurut dia Niki harus ada pemaparan yang lebih ini sebenarnya dari pihak Jawa Agung, kenapa prasasti atau kepanitiaan prasasti tersebut sudah dibentuk di Jawa Agung Pengasulan. Dasarnya seperti apa, keinginannya seperti apa, itu sebenarnya harus dipaparkan juga di sini, karena kami dari 6 Dadie mungkin yang mewakili Dadie dia juga sewaktu ini bisa mengetahui alasannya seperti ini. Tetapi sebagai prajuru yang saya menghimbau supaya panitiaan itu dibentuk di sini, yang anggotanya adalah terdiri dari 7 Dadie itu, ya. Karena dalam hal pembacaan prasasti ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya mungkin pertama tempat yang menjadi pembacaan prasasti tersebut, karena ini adalah Duen Pura Badung, seyogyanya dilaksanakan di sini. Yang kedua, siapa tim pembacanya? Mari kita sama-sama memberikan masukan. Mungkin semeton di luaran sana punya referensi orang-orang yang memiliki kemampuan, yang mumpuni untuk melakukan pembacaan prasasti tersebut. Nah, yang ketiga, karena ini sifatnya adalah berkaitan dengan sejarah, ada baiknya juga pada saat pembacaan prasasti ini itu melibatkan pihak-pihak dari unsur pemerintah dan unsur adat yang ada di Bali. Karena dengan demikian, pekerjaan kita sekali ini akan mencakup semuanya, bahwa kita bisa membaca prasasti, bahwa prasasti itu disaksikan oleh yang berwenang di Bali ini, sehingga di kemudian hari sebagai satu sumber referensi kesejarahan itu bisa dilaksanakan atau mendapatkan legitimasi seperti itu. Nah, hal-hal yang lain di luar itu mungkin menyangkut ayaban, tata titi, pembacaannya seperti apa. Nah, ini 7 Dadie semeton yang ya membahasnya nanti sesuai dengan mungkin pengalaman-pengalaman di daerah lain atau sesuai dengan apa yang pernah dibaca. Jadi itu sih mestinya yang harus dibahas. Nah, maka dari itu Prajuru Pengempon Pura Badung ini mengusulkan beberapa nama yang untuk nanti, ini sifatnya sementara, untuk nanti duduk di kepanitiaan pembacaan prasasti, agar hal-hal yang tadi yang sampaikan itu bisa dilaksanakan. Misalnya siapa tugasnya mengkoordinir pembaca, siapa tugasnya mengkoordinir ke pemerintah dinas, ke pemerintahan adat. Itu nanti supaya pada saat hari H pembacaan itu semuanya sudah terkoordinasi dengan baik semua. Jadi tidak ada satu misalnya kecurigaan apa bahwa ini kita ditutupi, tidak ada nantinya, karena kita sudah
kita sudah lakukan bersama-sama, kita gawe ini bersama-sama semuanya gitu. Nah seperti itu. Nah ini yang belum kita dapatkan adalah pemaparan dari keluarga Jeroagung Pengasulan tentang kepanitiaan yang sudah dibentuk di sana, seperti apa alasannya. Nah kalau memang sifatnya ada hambatan-hambatan yang mungkin dirasakan dari pihak keluarga Jeroagung, mungkin sebaiknya itu dipaparkan di sini apa sih kendalanya itu, sehingga memutuskan hal seperti ini gitu misalnya. Kan kita bisa kasih masukan, kasih jalan keluar. Jadi kita bahas di sini sama-sama, sehingga apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan atau keraguan-keraguan itu bisa dikelirkan di sini, di forum ini. Nah, sebelum menginjak ke sana, mungkin ada baiknya juga mendengarkan pemaparan dari keluarga Jeroagung Pengasulan, terutama tentang dibentuknya kepanitiaan pembacaan prasasti yang sudah dibentuk dari pihak Jeroagung Pengasulan. Mungkin itu dulu mungkin yang bisa sampaikan. Mungkin bisa mendengarkan pemaparannya seperti apa. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa menilai juga untuk memberikan masukan ke bagaimana, silakan. Oke, yang waktu kami silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mudah-mudahan nanti yang harapannya penglingsir titiang Haji Sengaja Rauh ya, untuk menyampaikan itu. Tapi ten Presiden Rauh karena peralangan akidek mantan yang dapat yang sampaikan mengenai pembacaan prasasti sesuai dengan hasil rapat kita sebelumnya, bahwa memang prasasti itu akan dibaca. Kita Jeroagung memang sudah memiliki rencana untuk itu. Rencana itu bukan hanya rencana, tapi kita sebenarnya juga ingin mewujudkan bahwa bagaimana pembacaan ini juga bisa disaksikan oleh seluruh semeton, baik internal di Jeroagung maupun eksternal, dari radio dan juga pihak lain di luar pengasulan. Untuk itu dibentuklah panitia ini. Sebenarnya panitia ini kalau dilihat dari garis besarnya bukan hanya untuk pembacaan prasasti, tapi juga panitia ini bertugas untuk melestarikan warisan lontar-lontar yang benten ring Jeroagung juga, sebagaimana dilakukan oleh puri-puri dan jero-jero lianan. Jadi bukan hanya prasasti yang kita miliki, yang ada di Jeroagung, tapi juga lontar-lontar lain. Karena harus pertanian, pengelisir dumun. Nah, program kerja itu menjadi satu dengan pembacaan prasasti, karena di situ menyangkut juga pelestarian dan bagaimana cara perawatannya. Sehingga nanti kalau misalkan jadi, ini bukan misalkan lagi ya, tapi kalau jadi dibaca di tahun ini, itu pun nanti bentuknya bukan lagi istilahnya bentuknya akan ada berupa salinan mungkin yang akan dibawa atau dipegang oleh masing-masing radio. Itu tujuan kita sebenarnya. Terus yang kedua, untuk sementara memang tempat pelaksanaan pembacaan dilakukan di Jeroagung, tepatnya di Merajan Agungnya. Karena selama ini kan setiap Saraswati juga dilakukan pembersihan di sana. Kemudian juga karena terkait dengan undang-undangan pihak lain, pihak luar, termasuk dari instansi pemerintah, kami merasa bahwa mungkin sangat memadai untuk mengundang sana. Nah, untuk nanti apabila ada perubahan tempat pembacaan dan juga tambahan dari kepanitiaan, kita sudah sampaikan kepada ketua bahwa jurusan nanti dibicarakan ring Jeroagung dengan 6 bagian lainnya kayak penjingnya, dia nanti disepakati.
yang banyak yang bisa disampaikan pada hari ini. Ini kemantan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pertemuannya bisa dilaksanakan bulan depan. Ya. Tapi pesan tadi yang sudah saya terima bahwa radio diundang demo sebelum baca. Nanti saya sampaikan kepada Federasi Kerja Ngaji Sengaja dan di Ngurah Rai. Oke. Jika mantan demo untuk semua. Oke, semua aturan kerja untuk pemaparannya walaupun agak singkat. Tapi yang pribadi ini yang menanggapi sedikit apa yang disampaikan tadi, bahwasannya kita di Pengempon Pura Badung itu kan tujuannya untuk pembacaan prasasti Pura Badung. Ini prasasti yang selama ini kita akui menjadi milik Pura Badung lah. Jadi mungkin itu aja yang belum utamakan. Prasasti Duen Jero Agung Pengasulan lainnya yang tadi disebutkan kan ada pembacaan prasasti sama prasasti yang mungkin sudah tetamian dari leluhur, silakanlah mau dibaca kapan silakan itu. Kalau menurut dia utamakan prasasti Duen Pura Badung Kemanten Lumut. Ini dan yang akan kita bahas di sini kepanitiaannya nanti. Kalau misalnya dari Lenan Lianan selain Jero Agung punya juga prasasti pengikut lainnya mungkin, ya silahkanlah dibaca nanti mungkin di hari yang lain. Kita fokus di pembacaan prasasti Pura Badung aja dulu. Jadi itu aja satu yang kita yakini, oh itu loh miliknya Pura Badung. Kalau miliknya masing-masing tadi silahkan. Kalau mau diikutkan pada saat itu, ya setelah acara itu selesai, baru bisa untuk ada penambahan pembacaan prasasti lain, apakah itu sifatnya mendukung atau memang berlainan sama sekali, silakan. Menurut yang Niki. Jadi kita fokus di sini adalah membicarakan kepanitiaan pembacaan prasasti Pura Agung saja, Pura Badung saja. Oke. Jadi menurut yang Niki. Nah, tapi semeton yang lain Niki supaya juga bisa nanti disampaikan ke semeton ring Jero Agung Pengasulan. Kalau menurut Tiang sih waktunya janganlah terlalu lama karena kita waktunya kalau mencari ke Saraswati sudah mepet waktunya. Mungkin dibarengi dengan pertemuan informal dalam seminggu sudah ada keputusan misalnya ayo ketemu di mana gitu misalnya kan bisa seperti itu. Apalagi sekarang komunikasi kan sudah tidak terbatas lah, cepat kita memberikan informasi. Tapi pada intinya yaitu seperti tadi dibicarakan bahwa di samping membaca prasasti itu juga ada pelestariannya, membaca prasasti tetamian Duen leluhur dari Jero Agung Pengasulan silakan. Tapi kita intinya hanya di fokus pembacaan prasasti Duen Pura Badung. Ya, Oke, silakan Mas. Ya, semua ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tapi sana sampun dari Jero Agung Pengasulan. Yang ini untuk perwakilan tadi yang saya sampaikan ya ajeng itu kata kami kan kalau prestasi yang ada di Pura Badung itu prestasi itu milik Pura Badung sesuai dengan lawas yang saya sampaikan tadi itu seharusnya kalau ada niat untuk membaca tolong tempatnya di Rayangan Pura Badung disaksikan oleh semua tadi. Itu pertama. Kalau sebelumnya pembacaan prestasi itu kita harus mengadakan peparuman rapat di antara 7 radio. Baik itu Jero Agung Pengasulan maupun masing-masing radio perlu diadakan rapat sebelum akan membaca prestasi itu. Terus dalam hal pembentukan panitia, karena apa? Karena menurut si pengetahuan Tiang, karena prestasi dalam lontar itu kan banyak sastra Bali kan agaknya untuk membaca lontar-lontar itu kan agak sulit yang tahu dengan bahasa Bali itu kan Jawa kuno ya. Jangan kuno nih kan Jawa kuno dia Jawa kuno. Ini contoh yang dalam hal perbaikan merevisi awi-awi. Ini di lembaga di Buleleng ini kan ada nih suatu kelembagaan untuk merevisi awi-awi gitu. Saya kira rasanya itu tahu semua itu. Uning sarang kami ampun uning baik apalagi di Jero Agung Pengasulan kebanyakan pegawai negeri dan lain sebagainya tahu dan ini
lembaga-kelembagaan yang tahu dengan tentang prestasi, pembacaan sastra Bali, yang Hidayah dalam hal peparuman rapat di Purwodadi itu dalam hal pendekatan tentang masalah sanggupnya akan membaca prestasi milik Purwodadi itulah perlu dibahas. Bukan panitia di sana nyandana kalangan panitia yang tahu untuk membaca, menjelaskan prestasi itu sendiri. Saya kata ini intinya. Nanti awal-awal kan pemain ngai prestasi gitu, misalnya membaca prestasi, kalau dulu bisa di masing-masing dadi itu kan banyak punya prestasi kan, dari wow buniki, dari dadi ini lah prestasi, itu kan agak gampangan baca, apalagi bahasa Latin, Indonesia ya gitu misalnya kan gampang membaca gitu misalnya kan. Jadi intinya sekali tolong disampaikan oleh keluarga besar Jerawan Pengaturan, saya selaku wakil dari Guru untuk menyampaikan hal itu. Kalau prestasi itu milik Purwodadi, segeralah dibaca. Memang aturannya harus begitu. Misalnya kan harus segera dibaca, dan sebelum membaca kita harus musyawarah lah, rapat dengan 6 dadi atau 7 dadi, karena sesuai dengan Pawas 4, nggak salah itu di Awi-Gawi yang sudah dibuat oleh Bukisa Dayu, yang wajib doa Gawi kiri kan ada itu pekiritan pasematonan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan itu. Benten Pawas 4 yang ikut dan menjalan percuma lain Pawas 4 dan lain pasematonan keeratan kesatuan itu. Itu baca yang di awal di Pawas 4 itu. Bagian tembakan waktu ini. Itu tolong disampaikan. Itu tujuannya kan untuk persatuan dan kesatuan di masing-masing dadi. Bukan membuat perpecahan. Gitu ya. Bukan membuat perpecahan. Jadi sekarang kayu ini Bang Presiden muali, adungi bunyi, paras paruh dan lain sebagainya. Itu tujuannya. Oke, apalah yang ada harmonika kurang lebihnya matur dengan pimpinan itu sini. Salah wayang. Ya, itu semua untuk apa namanya masukannya. Benten semeton yang lain, ya, terus silakan. Kalau berkenaan dengan prasasti itu kan kuasanya, anggaplah pengurusnya kan Manggalaya yang berkuasa kita. Tapi di luar yang mengambil action itu di luar daripada kuasa, jadi tidak legitimate lagi. Sama dengan tadi bicara masalah Banten, itu apa rumah bagus lah itu. Kemudian Haji ini tadi bicara, ini sudah jadi gejolak dari sekian tahun. Waduh, permintaan dari beliau bikin Banten gepokan. Kalau ini Punapi Haji, ada muncul nggak masalah prestasi? Kemudian berikutnya lagi berkenaan dengan kalau bisa bantu tuh bikin kita ada kerjasama. Bagaimana dengan prasasti? Pasti ya, dari sekian tahun sampai sekarang ini susah sekali diwujudkan. Bagaimana kerjasama? Tujuannya untuk bersatu. Ini semakin nyampir. Ya terus terang aja di luar kalau ketemu dengan sama-sama dagang kuri kok angkur sekali. Cuma ini di dalam ini yang menyedihkan sekali. Semua itu yang tanya, semua porosnya ke pengasulan. Coba bahasanya satu saja pakai. Kalau memang kita bakti pada luhur, tidak akan masalah. Satu bahasa saja, bakti tidak. Jangan dicampur dengan politik. Kalau kita udah bersatu, luar biasa. Bukan sih dia punya maksud untuk punya tujuan apa-apa, akan ada begawan di sini. Sementara di sucian jauh dari nah, ada begawan di Busung ini cuma 5 kakak begawan lahir di situ. Ini pengasulan ini dan tanya sana situ, semua berporos pengasulan. Kalau kita masih begini aja, kapan kita ada kekuatan? Sama dengan Linggayu ini, kalau udah jauh ini tidak ada kekuatan. Begitu dia masukkan dia, coba
satu bahasa itu, otomatis kita kalau mau berbakti kepada leluhur itu kita plus minus, kita kadang-kadang dikasih rezeki banyak gitu, jadi dia mengaji lebih banyak, tidak memperdulikan kalau itu dengan tulus ikhlas itu. Ada dengan bakti saja, dia terus terang dia bersyukur sekali begitu ketemu dengan begitu orang Tegakuri, seperti keluarga itu luar biasa. Kita tuh sama-sama mengagungkan leluhur gitu. Nah coba anu aja yang sudah mau titik terakhir, sudah mau, nah ada kesepakatan sudah dibaca, tapi ini bahasa mekulit lagi nih, masa tidak masuk akal sekali yang pengempon ini anggaplah seperti dilangkahi gitu dengan bentuk pengurus di luar. Itu yang tangkap gitu. Ini maaf dia pribadi ya yang atas cuma begitu kasih bayangan, jauhkan politik dah. Kita kepada leluhur bakti aja satu dunia. Apa nih ke? Kira-kira atau tidak untuk semua untuk masukannya niki. Nah niki yang hanya mungkin pendapat yang pribadi aja nih, mungkin karena ada prasasti dari Jelangkung Pengastulan selain prasasti Duel Berbadung yang akan dibaca, mungkin itu yang menjadi dasar pembentukan panitia. Kita kan ya berpositif aja lah dulu. Makanya dari tadi yang tegaskan kita fokus untuk prasastinya aja, prasasti Berbadungnya saja dulu. Itu makanya kami dari Prajuru ya menginisiasi untuk itu. Bukan menginisiasi pembacaan prasasti-prasasti lain selain lagu Berbadung. Jadi itu saja yang perlu kita fokuskan. Nah, hari ini kita berkumpul, yaitu tujuannya untuk itu. Nah, nanti ada pemaparan seperti itu, nanti mungkin disampaikanlah apa-apa yang menjadi bahasa kita hari ini di sini. Dan, cuman ini kalau berdiam kan lama. Kumpul sini, sementara perwakilan yang memang supaya bisa memberikan pemaparan yang gamblang tentang kondisi di Jelangkung berhalangan hadir. Kalau misalnya hadir hari ini kan bisa langsung kita saling sharing lah, kita ambil keputusan. Ya lebih cepat lah. Jadi ini mungkin perlu waktu lagi nih. Tunda lagi ini kan sudah dekat sama situasinya. Apa namanya? Ya sudah, kita berpikiran positif, benar yang perlu katakan. Orang kita namanya bakti ke leluhur itu positive thinking aja lah. Entah di ulur-ulur, entah di pelantar pelintir, entah di apa-apain lah. Di Betara Kawitan pasti tahu lah. Beliau lah yang memberikan ini, kita tidak usah lah. Artinya sebenarnya sih kalau beri udah malas juga. Malas sekali ngurus yang gini-gini ini udah. Apa sih, tidak ada gunanya juga. Kalau sudah segala niat baik, apa yang kita harapkan menjadi lebih baik, kemudian tidak pernah terjadi, kalau orang kena masih lebih baik dengan angkil ring ajeng itu Betara, akui kemudian dengan peras gitu loh, tanggung jawabkan secara niskalu itu jauh lebih gentle gitu. Itu aja harapannya, nggak usah dibaca, nggak ada ininya, pokoknya kita bakti siapapun leluhur saya, yang penting saya bakti gitu aja. Nah entah dulu itu apa jadi raja sebali gitu, terus apakah kita mau jadi raja? Pernah kak dari kita ini ada yang mencalonkan diri jadi bupati? Kan belum. Mungkin karena itu ditutup kan. Coba itu tadi diunggahan tuh ngaben bersama itu Tegakuri itu, alangkah indahnya kan. Sekalipun Iwayan, Ketut, Imadi kan jauh lebih indah kan. Sementara kita di sini apa yang kita banggakan di Pengastulan ini sebagai pusatnya, katanya sih. Apa yang bisa kita banggakan? Makanya kita hanya membanggakan kericuhan aja. Udah di Facebook munculnya macam-macam. Saya sendiri malu, saya marah juga, jengkel, kesel. Leluhur dinaik turunkan tuh saya juga ini dalam hati kecil saya itu juga berontak gitu. Tapi itulah sebab akibatnya kan gitu. Coba dari awal itu kita semua punya tujuan baik, niat baik, menghasilkan sesuatu yang baik, tidak mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Sampai yang sampun melingga dados leluhur jadi menaik tunang gitu. Mungkin sekarang aja kita yang notabene dan sebagainya
kita menjadi orang intelektual katanya, kebanyakan orang intelektual lah, tahulah secara logika, secara etika itu harus tahu, itu harus mengerti. Yang prasasti milik pura itu sing ada nama Jejuma. Tapi kalau mau itu ya dilanggar ya silakan saja, dia nggak boleh ikhlas saja secara pribadi, silakan saja mau diapain kayak mau itu tanggung jawabnya nanti kena sekali, itu masing-masing punya tanggung jawab. Itu aja sih dari tiang, masukan dari tiang. Tetapi kalau sebaiknya kalau kita memang bertujuan baik mencari sesuatu yang lebih baik, kedepannya akan menjadi lebih baik, maka lakukanlah hal-hal yang diawali dengan yang baik-baik. Itu semua yang aku nanti teman-teman sana lianan sana memberikan itu. Oke. Jadi ya cuma kalah. Dia masih 60 dan 90 sering nomor yang bisa kami kita kalikan ini. Yang tiang melihat suasana itu sudah beberapa tahun yang lalu ya, yang merasa diri tiang sendiri gitu. Tiang memang sudah tidak mampu rasanya, menyerah pun itu loh. Yang sudah menyerah daripada. Tapi pesan beliau satu yang inang, jangan sampai kehilangan identitas sendiri. Nah, dia kehilang identitas itu kan satu. Maka hilang identitas ini. Jangan sampai pesannya loh. Yang tiang ya merasa dan sebagai pengomong itu berada di sini, dipercaya yang tidak ada keinginan untuk diri tiang sendiri, ambisi biarpun yang pihak Beruagung, bagian dari Beruagung ya tidak ada sedikit. Sedangkan posisi tiang netral, mungkin di Mangku kami, semeton kami tahu di mana posisikan diri tiang. Kan ada nih, itu mana tiang sikia besi, patokan tiang kan kayak aja gitu. Masalah duen itu bertaruh, milik itu bertaruh, tiang itu kesampingkan dengan ampunan. Kenapa? Karena tiang cerminan untuk seperti kaca dianggap. Kaca nih, ini melangati menyangkut kaca nih pas sampai belah, gulung nih, langsung sampai itu. Ini cerminan kita bersama. Yang sudah berusaha sekali, matus semua ya dengan untuk memagi sama kecil memang itu yang kita tidak pernah tahu itu keinginan beliau atau siklus atau apa namanya ya, keinginan kita sebagai manusia, rasa ketidakpuasan dengan masing-masing margang swadana masing-masing ya. Sekarang kita melinggih Riki untuk ngajeng itu, yang Riki keserangnya untuk pengompon Riki mengalir ajen yang sami sekretaris sami. Yang cuma berusaha, tapi untuk ketunas yang wantah nguningan yang mandan. Nika becek, menurut semeton yang menganggap becek silakan, tidak baik silakan. Nika semua pasti ada akibatnya, pasti ada. Itu yang diyakini harus ada. Yang menanggung silakan. Seperti kaca kan bilang, ini dia tidak sampai pecah ini gitu. Yang berusaha, melangkahnya ambil secara kaciman, cermin dulu. Yang ikut yang anggap ini pecah, percuma juga dia. Mulingan macam-macam semua. Tunas pemargi mantan gitu. Yang ini suatu permasalahan yang tunas juga terusnya dari masjid dari keluarga jual. Beli sebagai pemangku tidak pernah dilibatkan beli. Ajak bicara lebih jelas. Mereka, nah ini proses saja. Kalau memang benar begini, miring kita hadapi. Yang ingin sekali berbicara begini mereka ada di sini. Jangan hanya segelintir orang. Yang dalam mata segelintir orang ini dianggap ini tidak memihak, ini enggak, kan terusnya begitu. Lebih baik anak suruh di Mangku tadi bicara begini, tanggung jawab, kan mendengar. Yang nanti wadah yang dalam hati dia ngomong apa, mantan ranam di sahabat. Itu menyangkut masalah prasasti. Ini kemantan Gus. Dan yang tidak dilibatkan di kepanitiaan itu tidak ada, yang cuman paling kan ada bang kuningan paling begitu aja. Anggap seperti yang secara pemangku, ada bendera kere ke dong kan. Berdua berkibar yang breng-breng sing rumuang itu maksudnya. Ampunan ini posisi tiang gitu. Cuma tiang lunasan, cuma satu pesan dia. Apa kita kehilangan identitas itu aja satu pesan dia. Ngerti dah apa maksudnya? Kita ingin kehilangan identitas semua ini gitu. Sedangkan kita bakti kita semua sudah baik sekali. Berusaha mendalami, berusaha biar yang terbaik lah yang terjadi. Enten loh, sering isi kaca, kemumai bakal tabur kacanya itu. Ini ulung kan kan semua. Itu cerminan yang sarang semeton sami yang pegang kaca itu dari baik itu. Siapa tahu nanti saya punya ikan atau apa dia kan bisa melihat. Yang cuma ingin memang sekarang mari sama-sama saya ikan duduk juga bersama bahas ini kan loh. Dia ngasih nama apa?
bahas mengelawikan saya dibahas dalam artian dari pengalaman dari apalah kita maksudnya. Kalau begini terus dia juga merasa apa ini, silakan sudah, ini akan menjadi resikonya mereka masing-masing gitu saja sudah. Dia wantah nguningan yang manten lunas tuntunan lunas tunjuk, nah ada lebih yang apa mah dia yang bagian dari prasasti yang dibaca itu matur suksema sing ya bagian sing kengken loh gitu deh. Yang penting bagiannya sudah bagus. Ya itu Dan aja. kemana lagi cerminan kita? Apa lagi sudah. Itu saja. Juga ampun ada lawas yang walaupun ke yang diragu untuk ke depan kan untuk membentuk persemetonan Ya, yang benar. bersatu, persatuan dan kesatuan kan itu tadi bahwa sempatin itu yang dibuat awig-awigi dan ditampun kodar oleh Bupati Sanjaya itu. Nah itu kan percuma ya, tujuannya ke depan itu kan bayangan sampai membuat itu lagi, membuat persatuan dan kesatuan itu tujuannya. Nah iraga bu odah-odah angkian gede arti angkian manmilihnya lah karena makanya lah karena dia mau keratangan di sini ada gitu. Sekarang kesempatan Caranya keterbukaan ini. saatnya bisa melihat suasana begini. Mungkin dulu-dulu era sebelumnya sudah ada begini. Terulang lagi ini siklus gitu. Yang sekarang Kalau merasa lakukan ngabung bubar lah kalau terus merasa lakaran cari sampo. kadang gue makin seperti kertas lah bilang. Kita buat pernyataan atau salah sekali atau apa-apa. Silakan. Mungkin cuma itu aja pesan dia. Ngiring. Mungkin masih ada kesempatan, jangan sampai terlambat. Itu aja. Berkaitan dengan kemarin yang dari Akah nih, Durwaka itu bicara banyak sama dia. Itu perjenengan itu memang harus hadir kan gitu. Tapi tiang sendiri memendam tiang dalam artian benturan tiang sama semeton ya. Ini anggap negatif apa positif? Tiang sendiri jadi benturan. Lingawak derek tiang berdiri, tidak sama orangnya, tidak mau tiang berdiri. Kengken. Minta petunjuk sama beliau. Cuman satu, mau kehilangan identitas itu aja. Beliau pesannya mau kehilangan identitas mau kejangan itu. Ini kirim aja ide loh yang raus. Yang nggak mau dalam artian. Ini karena tidak sepihak sih dibilang. Kita udah ranam kumpul, saya senang. Coba aja ada seperti di bangku bicara kayak dengar kita diskusi enak. Ini kan proses. Dan akhirnya akan terbaca, terlaksana dengan baik. Cuman itu saja, dan isinya pun kita, apapun itu, kita mendengar, cuman itu aja. Entah ini kewantan, makin yang tunas, haji mengompol, ngiring ji, kalau memang ada sesuatu yang menjadi ganjalan, untuk masalah di Pura Bandung lagi nih, yang napi aja nih, secara napi ya, wastra aja begini nih. Cuman dia senang ngapur, tekad aja. Dia masalah itu dibaca, isinya apa, dia resiko dia terima. Itu. Nabi kan kita sebagai manusia, kenal ngapur aja sebetulnya. Kita semua, dan orang keterkenal terlalu gini kita. Nah, ada begitu kita semua. Kita punya masalah pribadi masing-masing. Mungkin kuasanya Manggala mungkin. Mungkin kalau memang sudah begini ceritanya, seperti yang bilang ya. Yang tiang terlalu masuk salah nih, kalau saya diinginkan ikut di sana, ngiring. Karena kan proses itu kan berjalan. Di mana? Ini tidak menyalahkan juga karena berusaha netral lah. Tapi seperti yang berusaha netral yang kena mencalanya kan ini. Dan jadi ratu pura-pura kerauhan gitu kasarnya dia, pura nih. Wih kerawan ini mak bukul bener. Namanya dia ngetes. Kerawan gitu modelnya. bor ya. Sudah bukan ranah tiang, bukan pura gitu tidak. Tiang sudah punya suatu cina, pakem tiang sama beliau sudah ada. Cuma tiang tidak akan kemukakan semua. Kita apa di bangku, susah tiang kita masih jalan luhur tiang nih, masih kita nih. Tiang minta napi pendapat dari masing-masing daging tolong Gus Iswara disampaikan biar tidak ada masalah berkepanjangan. Silakan ya. Ini tadi juga dibicarakan masalah pembacaan prestasi ini di Guri ya waktu. Nah kalau bisa dari kita mengurus, mohon supaya dibaca di sini di tempat yang netral, semua orang mendengarkan, itu yang kita harapkan. Tapi kalau di sana itu terbatas kan, mungkin dia tidak bisa datang sana begitu bawahnya. Kalau di Pura, oke lah. Jadi netral ya semua. Kalau bisa mohon panitia kepada Jawagu supaya
betul-betul di sini. Di sini kan lingkas kan, nggak ada sempitnya. Alasannya kan sempit, masih di sana di sini bisa. Nah Ampun, itu, ampun. ampun. Semua Tiang makin dukun. Tiang sampun berusaha untuk menetralkan dua pihak ini dari kelompok besar kelompok kecil 6 dadi dengan 1 dadi ini untuk menengahi ya, untuk menengahi hal ini, sehingga Tiang terus koordinasi dengan pihak CAP Jeruan untuk meminta tolong segera karena waktunya dari sejak dari sejak Saraswati 4 bulan yang lalu yang ke sana terus berdoa, mungkin mudah-mudahan bisa terbaca, sehingga koordinasi itu lanjut yang dengan Budi Sanjaya. Selanjutnya beliau menyampaikan sudah ada sinyal hijau, selanjutnya sudah dibentuk kepanitiaan. Terus Tiang tanya, kepanitiaannya itu terdiri dari siapa? Prinsip dari pihak Jeruan, semuanya itu dari pihak Jeruan. Nah, terus Tiang menyarankan beli, kalau memang seperti itu, Tiang akan sampaikan pada waktu rapat lagi 2 hari di Denpasar dari 6 dadi. Selanjutnya tolong kepada ketua panitianya undang dulu 6 dadi sebelum diundang dalam proses pembacaan itu untuk membicarakan masalah kepanitiaan. Itu yang sudah Tiang mintakan agar ada kolaborasi antara pihak Jeruan dengan 6 dadi ini masuk ke kepanitiaannya. Nah, ini diiyakan, disetujui, namun koordinasinya terus, tapi belum ada penyampaian tentang kapan kita diundang 6 dadi ini. Tiang hanya mengingatkan dengan Budi Sanjaya, beli Oktober ini sudah Saraswati, berarti 6 bulan. Ya tolong biar tidak ada permasalahan, biar kekeluargaannya makin akrab, makin bersatu. Tolong nanti Tiang sampaikan. Nah, disinilah mungkin dalam hal ini mungkin Gus Iswara sebagai sekretarisnya, tolong nantinya disampaikan apa penyampaiannya. Silakan. Yang mewakili Jerolingsir, simpel aja. Ini adalah Prasasti Puri Badung yang seharusnya mengundang untuk pembacaan ini adalah komponan, bukan dari Jerolingsir. Emang ini punyanya Jerolingsir, ini punya kita kok. Harusnya Manggala dan Penyarikan yang mengundang, bukan mereka. Kebalik ini. Untuk tempat-tempat harus di sini, karena ini adalah Prasasti Puro Badung. Jadi kalau kita pakai acara menunggu diundang lagi kok kayak mecek. Enggak, kita yang mengundang, bukan mereka yang mengundang. Ampura kalau dia ngomong nggak keras sekarang. Kita yang mengundang, pakai acara ngundang, mereka nunggu ngundang. Kita sudah tahu semua dramanya tuh kayak apa. Mereka berusaha untuk ngulur waktu. Kita udah tahu semua. Ini pasti akan ngulur waktu lagi. Saran Tiang udahlah, kita nggak usah lagi terlalu banyak omong ini itu. Sekarang lah, kalau emang sudah kita sepakati hari ini adalah pembentukan kepanitiaan, ayo. Ini udah jam 2 loh. Ya itu aja. Terima kasih. Ini Tiang tambahin ya. Tiang wakili jadi gelar Stiti, dia jadi ketua dadinya. Ini semua kebutuhan untuk baca prasasti dan lain-lain, ini yang ada urusan dengan Purbadung, itu adalah Manggala Purbadung yang punya urusan. Kalau pakai dibaca di Jeroan, ketuanya dari Jeroan, saya tidak ikut. Dan dia gelar Stiti tidak ikut.
silakan kalau yang mau, yang dadi yang lain silakan. Dadi gelar setiti absen. Resiko tanggung sendiri. Oke, nanti Mali Banten. Jadi pengumparan wau ini pembentukan panitia pembacaan prasasti seharusnya niki hampir makin pun dibentuk, sebisa-bisanya niki harus makin dibentuk. Terus yang kedua niki yang mana nih sekali hasil Parum 2019 Desember nih ke pertama kan 1 Desember. 1 Desember ya? 1 Desember pertama prasasti harus dibaca. Kedua prasasti milik Badung. Dari Badung. Oke. Nah, ini sepatutnya ini ditegakkan dulu nih. Itu seharusnya ini yang menjadi acuan dulu. Ini kok tidak nyambung ya. Ini pun terus yang sangat sayangkan juga Mangali yang mungkin kok bisa-bisanya artinya tidak menjalankan apa yang menjadi hasil kesepakatan. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar buat ya. Terus ini tempat mewajan juga rasanya yang tidak sependapat itu karena ini milik kita bersama Pura Badung, prasasti milik bersama seharusnya seyogianya kan Riki digenahi gitu. Nah, itu nanti Riki pun kalau pilihan pun kami pada itu ketemu. Ya, semua. Yang jawab memang diundang ini untuk membuat rencana kepanitiaan pembacaan prasasti. Ini yang kita buat sekarang ini memang seperti itu, gitu. Buat rencana kepanitiaannya. Nah, sekarang silakan langsung saja membuat kepanitiaannya. Dari siapa ketuanya, kita kolaborasikan 7 dadi ini masuk semuanya. Ya, lanjut. Ya, gini. Tadi supaya tidak ada salah persepsi, jadi tadi yang sudah menanggapi juga apa yang disampaikan dari perwakilan Jeroagung. Jadi mungkin karena mereka ada ikutannya pembacaan prasasti lain, makanya di sana dibentuklah panitia, kan ini. Nah, tetapi yang kita fokus hari ini adalah pembacaan prasasti Pura Badung saja. Makanya dari itu kita adakan rencana rapat hari ini untuk pembentukan panitia. Kalau masalah itu misalnya Jeroagung misalnya disuruh mengundang 6 dadi, mungkin ya sifatnya hanya informal, untuk supaya tidak terlalu banyak gejolak. Tetapi pada intinya Prajuru mengharapkan panitiaan itu adalah terdiri dari unsur 7 dadi, tidak hanya berdasarkan 1 atau 6 dadi. Yang kedua, sedapat mungkin itu prasasti Duen Pura Badung ya memang dibacanya di Pura Badung. Ya, jadi itu saja yang perlu dipahami oleh semeton. Masalah nanti siapa akan menjadi ketua panitia pembentukan prasasti, silakan Mari Bos kita bahas di sini. Oke, jadi ini yang garis bawahi untuk penjelasan tadi. Nah, mungkin Incap untuk sementara pembentukan ini panitia, karena Jeroagung juga belum ada yang mewakili, saya anggap sementara dulu nih, karena kan harus melibatkan 7 dadi. Ya bentuk aja setelah terbentuk nanti undang gitu. Oke, makanya silakan ketua Sire, wakil Sire. Nah, yang dulu kan sudah ada draftnya. Ya Juru Mangku Murah, Ya, Pendesi aja. Begini, Ketuanya. begini, Yang terbentuk dulu ya. begini. Semeton lumun, iki Sire anggen ketua, lumun. Semeton lumun, Sire anggen wakil, Sire anggen sekretaris, Sire anggen bendahara dan sebagainya. Itu lumun. Ani lumun waktu kan baru ancar saja. Dia udah buatkan draftnya nih.
dapatkan draftnya. Nah yang ada sekarang ini siapa yang memang apa namanya bisa ditunjuk sebagai ketua misalnya, ataukah mungkin di posisi sekretaris 1, sekretaris 2 gitu misalnya. Ayo. Supaya ada begini. Mangku Sadra atau Mangku Niki? Murah. Mangku murah. Beli saja. Yang jeruk beli. Ya, Mangku Murah. Ketuanya di Mangku Murah gitu. Terus perwakilan, wakilnya Dari wakil ketua pihak Jeroan aja. dari pihak Jeroagung. Ya. Gus Wisnu aja ini. Mungkin demon yang turun ke menyampaikan itu. Iya. Ya, karena harus ada persetujuan juga dari Ya, nah, makanya tadi itu bilang kalau misalnya hanya begini modelnya terus terus yang sini. Pulang balik aja. Ini rapat, dia rapat nggak datang. Pengirimnya nanti ini lagi. Ini sampai dengan kiamat nggak bakal jadi kalau begini caranya. Iya. Saya sebenarnya udah malas gini ngurusin kayak begini, udah malas banget. Malu itu gitu loh. makanya Nah, jangan frustrasi seperti itu. Nanti Enggak frustasi, enggak, Nanti cuma dia malu. akan mengundurkan diri, Punya saudara, frustasi. katanya saudara kayak begini. dia akan Malu mengundurkan jadinya. diri nanti. Betul. Ya hancur-hancur lah di depan ide gitu. Yang sudah berusaha untuk menetralisir, silakan kalau mau jadi mangalis silakan. Siapa? Yang kan sekarang mundur juga. Berarti rawat yang iwau itu yang kan ampun. Iya. Di sana juga menyangkut panitia dengan sesuai dengan paparan di sana. Terus kalau membaca masalah prestasi Purbalung, kalau milik Purbalung harus dibaca di sini. Kita nih sebelum pembentukan panitia ini merebut dulu kita ini kesempatan baca hari ini merebut dulu kira panitianya dan lain sebagainya. Yang kan mewadi-wadi seperti apa itu. Kalau Nike membentukkan panitia di sana untuk membaca prestasi di masing-masing radio, dia kan punya juga prestasi masing-masing radio. Kalau masalah pembacaan prestasi di masing-masing radio itu sudah saya tidak campur. Kalau masalah itu memang prestasi Pura Badung, milik Pura Badung harus dibaca di sini. Dalam hal di sini merembung ini membentuk panitia 6 radio dan 7 radio agak Jerwani kan di sana untuk mencari kesatuan dan persatuan pas mertonan iki. Ada rumah kat kan sesuai dengan Pawas 4 yang dibuat oleh Isi Sanjaya iki. Coba baca niki anunya perdana suratnya niku beredar niki. Kan wenten niki pawas-pawasnya niki. Kalau iraga ingin bersatu ke depan, kente niki. Nah iraga paras paruh lah istilah niki. Jangan sampai niki pakai paling pada kekeh niki. Harus dibaca di sana kita saya setuju. Kalau itu prestasi milik Pura Badung, intinya begitu. Intinya aja kita lu ya. Kalau prestasi itu milik Pura Badung, harus dibaca di sini. Bentuk aja panitia nanti kita undang. Kita Ya. adungang dia tadi itu. Ya, itu lah Adungang maksudnya. kayak ini. Kalau jadi bukan. Dia yang Kalau sekarang- kita undang nggak datang berarti ya udah. Kalau sekarang membentuk panitia, karena dari Jeroagung tidak panik ngambil risiko tanggung jawab. Nah, kita buat yang dari kita aja dulu. Oke. Setelah itu baru adungang biasa mengganti kan ini baru sementara sifatnya. Nanti Iya. bisa diganti, bisa Tambah. dimajukan lagi, ditambah. Oke, berarti Niki tadi yang sudah bisa tangkap dah Nanti ininya. tergantung dari kita undang, kemudian Jadi, nggak hadir lagi iya. seperti ini lagi kondisinya ya sudah tutup saja. Yang tawarkan tadi sudah semerton misalnya untuk menunjuk siapa ketuanya, mungkin sudah tadi Mangku Murah, terus yang lain-lainnya juga belum. Nah ini adalah dulu yang pernah kita rencanakan, draft yang bikin ini. Itulah kepanitiaan untuk pembacaan prasasti. Jadi semerton ini wacen kira-kira sire perlu ditambahkan karena begini seperti tadi yang bilang koordinator perkara itu pasti lumayan banyak pekerjaannya. Koordinator pembacaan pun karena dia akan berkoordinasi dengan susunan pemerintahan dinas dan adat, termasuk mungkin ke badan-badan, mungkin ke arkeolog atau apalah, kearsipan gitu. Nanti koordinasinya ke sana. Makanya yang ingin semeton dulu yang sebelum yang edarkan draftnya ini menggodok dulu baru kita ini kan
Nah kalau memang belum ada ya kita pakai draft ini aja dulu. Mungkin perlu penambahan personil yang ada di kepanitiaan ini karena memang lumayan banyak, lumayan berat begini tugas-tugasnya. Karena mengkoordinasikan beberapa organisasi. Ini dikit yang kita tolong tadi Pak dan Aniki untuk di Jawagung. Nanti mungkin yang titik-titik atau perwakilan-perwakilan Jawagung yang bisa masuk di sana silakan diisi atau mungkin dimintakan persetujuan Dumun sekali yang tadi disampaikan. Kita hanya fokus untuk acara pembacaan prasasti Pura Badung saja. Tidak ada pembacaan prasasti Duen masing-masing dadir. Entah itu Jawagung, entah itu dadir siapapun, tidak. Jadi hanya khusus untuk pembacaan prasasti saja. Oke. Nah ini ke draft yang Dumun pernah diorek-orek lah Dumun. Jadi yang coba dikumpulin lagi, dibuatkan yang lebih ini lagi. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada koordinator yang perlu ditambahkan, silakan dengan tugas-tugasnya. Kalau misalnya personil atau orang yang mungkin sudah pasti kurang, ini harus memang ditambahkan siapa-siapa saja di sana. Oke, ini semeton mungkin yang mengomentari atau menambahkan lah atau mengurangi, kalau mengubah. Masukan ini jadi dilaksanakannya pembacaan ini mungkin dapatnya dari tugas berat pengampuan manggalu mungkin mungkin yang saran kami sampai tunas tadinya dengan ngalu untuk memediasi lagi. Ini kan masih ada waktu lah, kira-kira lagi 2 bulan gitu. Nah ini semoga mediasi ini berjalan dengan lancar, mulus, sehingga bisa kaki dalam kami jadi nyata adanya gitu. Terus yang kedua nih yang masukan dari Jawagung pemasukan ini selaku generasi muda nih kita menasulung berikanlah masukan yang menyentuh begitu ya, boleh dikatakan biar tapi sana yang dicita-citakan oleh ketujuh tadi ini bisa terlaksana dengan baik. Sebab ini proses ini kan dari generasi ke generasi ya, ini tidak hanya ya satu generasi, ini dari generasi ke generasi muda terutama di Jawagung Pangasinan supaya ya ikut menanamkan sesuatu yang bagus, jejak yang bagus, keberlangsungan di persemetongan itu. Ya, pada ini bukan cita-cita tujuh tadi, tapi cita-cita leluhur. Kita dibuatkan pura leluhur ini apa maksudnya? Agar kita ada tempat bertemu. Buatkan rajang, pengadu, masih raga bertemu aja keluarga. Dari generasi ke generasi. Ini dibuatkan Pura Badung lagi, biar aja kita tempat bertemu. Prasasti dibuat, itu dibaca, itu biar tahu sejarah. Orang menulis pasti untuk dibaca. Nggak mungkin kalau saya ini sebagai ini saya menulis sesuatu, misalnya sudah baca, kelak akan dibaca sekalipun saya sudah mampu. Logikanya Gus kasih tahu nih orang muda kan Gus ya, kasih tahu menulis itu dibaca, nggak mungkin orang negara kertagama nih gitu dengar ini tuh. Nah, mulai negara kertagama. Itu orang bukan orang Hindu lagi yang baca. Ini masukan dia kebetulan nanin melakoni langsung masalah pembacaan prasasti di Puri Mambang. Saksinya ada Agus Yoga ikut di sana. Nah, di situ rasanya tidak ruwet. Orang membaca prasasti kalau dibilang pinjit juga sama. Nah, di situ datang dari dinas arkeolog, dari pusat dokumen Bali datang. Proses kewacanannya nih, dia lihat lancar. Itu tempatnya di mana? Di Pura Mambang.
Ya, itu enggak segini. Digambarkan masukkan dia. Ya, semua. Oke. Sampurna boleh dibalik-balik ya, sampurna boleh dikatakan bahwa ini ke ini tapi gitu deh. Karena dari awal memang sudah disepakati untuk dibaca. Dan juga Juragung juga sudah memberikan lampu hijau untuk membaca. Oke. Hanya permasalahannya kemarin kan kita hanya membentuk panitia sendiri nih Ki, Magenta. Kalau memang di sini bentuk panitia silakan mantap, Magenta. Tapi dari progres memang sudah ada, bukan hanya membentuk panitia aja, sudah ada progresnya sudah ada. Dan bahkan kita sudah mendatangi beberapa instansi. Saya rasa beli mangku juga ya, tahu nih prosesnya seperti apa kemarin. Ya. Jadi yang saya tekankan adalah bukan tingginya kan. Dia tahu generasi muda jika ditulis itu dibaca, tahu dia. Makanya kita baca sekarang kan. Yang jadi masalah kan bukan pembacaannya, masalah kepanitiaan dan tempatnya kan. Kita fokus saja pada dua hal itu. Jadi makanya urusan kewantan ya Pak. Kalau dari awal itu berniat baik, ada keinginan niat baik, ngajak-ngajak lah. Artinya kita rapat dulu di sini, kemudian siapa sih yang bertugas untuk ini, kita bersama gitu. Ya. Bukan jalan sendiri-sendiri. Ini kalau jalan-jalan sendiri-sendiri terus terang saja menurut dia, pendapat dia entah benar entah salah kan tak tahu ya. Ampun nih kian nih Iwang. Ampun banget nih, sekalipun yang sudah tua mungkin ya tidak pernah lepas dari kesalahan lah. Ampun nih Iwang. Itu seolah-olah kok seperti miliknya sendiri gitu. Tanggapan Gusti gimana? Benar nggak seperti itu? Kalau Tiang melihatnya gini, kemarin kan tujuannya hanya membaca, kan senang nih, hanya membaca. Kami Jarwadung memfasilitasi, yes. Dengan cara ya tadi mencari ahli bahasa untuk membaca, kemudian beban tenang, kemudian tempat konsumsi dan lain-lain. Kalaupun nanti dirasa perlu kolaborasi, tadi Aji sudah mengatakan mengalir Perjuru Bandung mengatakan bahwa kalau perlu kolaborasi silakan. Tapi tujuan yang hadir ke sini adalah menyampaikan loh niki prosesnya seperti niki sudah berjalan seperti niki kan. Panten nanti bilang oleh omong kosong ulur-ulur waktu tan. Kita sudah sampai tahap kemarin bahkan kita sudah membersihkan. Ya itu bukan salah, tetapi itu keliru kalau menurut yang. Jurusan kalau memang keliru apa nanti kan kita sampaikan balik ya masukan dikit. Karena tadi kan udah mau fokus ke panitia sama waktu dan tempat kan ya. Kalau tempat itu juga harus hati-hati. Kalau tempat itu misalnya rencananya kan di Raja Agung, ya. Di sana kemungkinannya banyak. Kalau ada Cuntake itu bisa nggak jadi. Itu juga jadi catatan. Lebih bagus menurut saya cari tempat netral. Cuntake Ampurun ini Cuntake Penapi Sebal. Kalau Sebal berarti pihak Juragung juga nggak boleh hadir dong di sini di Bandung. Boleh. Kalau yang nggak boleh hadir nggak usah ikut. Yang lain saja yang ikut kan kalau di sini tetap proses dia. Tapi kalau di sana yang dimasukkan Sebal sekeluarga kan maksudnya. Iya, ini kalau keluarga berarti kan kalau yang boleh jelaskan begini nih. Niki gawe Pura Bandung. Otomatis yang nanti hadir 7 dadir. Ya. Siapapun dari A, B, C, D pada saat hari H, wenten kecutakan, ya kenapa harus dipaksakan di sini? Hadir kan nggak boleh kan? Nanti yang hanya mewakili tangga ini saja. Ya udah gitu aja simpel itu. Sama seperti kita Piodalan Pura Badung, Pura Ageng misalnya. Itu Pura Ageng kan disembah satu desa. Pada saat upacara Piodalan wenten hadir di Cuntake, ya saya ngidangan ruang bakti dan ngayat ulin rumah loh, tadi itu bahasa kasarnya itu ya sama proses seperti ini. Kalau cuman bedanya napi kalau pembacaan prasasti itu di masing-masing dadi, katakan dadi saya dan itu sekarang dadinya itu Cuntake yang nami tidak bisa masuk, itu maksudnya akhirnya tidak dibaca lagi dan itu bedanya. Makanya Tiang tadi hanya menghormati saja pembentukan prasasti itu karena mungkin mengikutkan pembacaan prasasti lain, makanya dipilihkan tempat di sana. Tapi Tiang fokus, udah ambil itu prasasti
Purbadungnya saja, yang lainnya silakan bentukkan panitia, bacanya silakan di sana. Yang ini saja kita proses di sini. Kan dia begitu tadi memberikan masukan, hanya untuk prasasti Pura Badung saja. Kita buatkan panitia oleh 7 dadia. Dan supaya juga dia juga tidak berpikiran negatif tentang pembacaan panitia yang sudah dibentuk. Mungkin karena ada ikutannya pembacaan prasasti lain selain Pura Badung itu, ya silakanlah. Tapi kita hari ini mengadakan parum ini kan hanya untuk memproses pembacaan prasasti Pura Badung. Makanya itu kita hadir di sini ketujuh dadia, buatlah panitia. Kan begitu yang masukannya tadi. Nah itu sekarang ini dibahas. Masalah tempat memang seperti Gus D itu, supaya tempat yang memang tidak akan mungkin pembacaan prasasti itu bisa batal. Walaupun misalnya pada saat pembacaan prasasti itu 5 atau 6 dadia ini semuanya Cuntake 1 dadia aja mewakili, kita semua terima kok yang Cuntake itu. Karena apa? Sebelum itu terjadi, perumusannya sudah mantap. Pembacanya siapa, yang hadir siapa, perwakilan dari dinas mana, udah semuanya hadir. Masalah pada saat hari H kita bisa hadir atau tidak. Misalnya tiang tidak dapat izin, misalnya tak bisa libur nih, saya tidak, bukan masalah Cuntake saja. Ya udah relakan dengan teman-teman yang lain untuk bisa mewakili. Toh dokumentasinya ada. Pengen menurut yang punika. Nah ini kan tolong juga nanti disampaikan ke Semeton di Jeroagung bahwa pembahasan kita hari ini seperti itu, supaya tidak ada miss lagi. Oh kenapa sih masalah tempat membujak saja? Nah itu salah satu alasannya. Kalau misalnya itu bisa dibantah dengan alasan yang lebih rasional lagi, ya monggo silahkan coba dibantah dulu itu, kan gitu kan. Kalau tak bisa dibantah, miring di sini, gitu aja. Ya simpel-simpel aja. Kalau bisa dibantah dengan alasan yang rasional, yang lebih bagus daripada itu. Oh ini berlaku, pangidang seluruh Bali baca. Silakan, ayo alasannya sini dulu saya gali dulu alasannya, gitu. Berikan nanti yang alasan yang bisa masuk logika, baru dilaksanakan. Kalau tidak, ya udah yang ini ada dulu ya, di gampang-gampang berpikir kan di sini loh di Pura Badung, miliknya Pura Badung, kita udah punya tempat pelemahan ya parahyangan Pura Badung, ya wes di sini gitu. Jadi kasarnya seperti itu. Lanjut. Gini penunjukan gini aja lah, nama-namanya ya panitia biar pakai. Ini aja pakai. Nah ini kekurangan ke personelnya, personil lumayan yang ke bagian seksi-seksinya koordinator. Ini banyak kerjanya. Hari ya sebenarnya semua pemangku 7 dadia itu pokoknya dilibatkan untuk hari. Ya kan satu itu lebih inilah. Usul kan? Mungkin dari yang sudah datang sekarang itu mungkin bisa langsung ajukan diri, kira-kira bisa masuk di bagian mana? Kayaknya lebih cepat dan lebih cepat daripada. Ayo. Silakan. Nanti berdasarkan itu ya kita juga tetap bukan tiang muncik manggis ke Jeroagung dah. Tetap kita berniat baik. Ini loh nanti yang disusun oleh Panggala. Sekiranya siapa yang bisa masuk. Oke, tetap aja harus ya kita juga sama Semeton juga tidak terlalu inilah. Jangan kita begitu dicurigai macam-macam ya, saya juga nggak enak juga. Dia udah ngomong sama adiknya. Kalau tetap dicurigai ya wis ya, kita mundur gitu. Koordinator pembacaan kan, bukan koordinator pembacaan. Ya, pada prinsipnya tiang itu tidak ada pihak sana, pihak sini, kan tengah-tengah. Yang penting acak gitu aja. Berusaha memberikan alasan-alasan yang logis yang bisa diterima oleh semuanya. Memang Beli Sanjaya tidak hadir, dia sudah nelpon bahwa beliau itu ada ketua reuni SMA-nya. Selanjutnya akan mengutus dari pihak Jeroan. Kebetulan ini sebagai sekretarisnya si Agus. Langsung aja. Bisa nunjuk kan, bisa melengkapi ini. Langsung aja tadi. Kalau yang Pak Kare kan ini langsung ke semua pemangku dah. Tinggal nulis aja. Ya, dicatat. Jadi bisa dicatat itu melengkapi. Kalau koordinator pembacaan kan bisa langsung lima aku kan di ini ya pacaran di Bukari itu aja di Jaya.
Nah, ini di pembacaannya, ini pembacaan Jero Mangku Widiarsana. Perkara. Pembacaan biar Anda ngerti deh bahasa kaum. Koordinator pembacaan nanti tugasnya dia menyiapkan tim pembaca, dinas, terus menyiapkan badan atau organisasi mana yang di pemerintahan dan adat yang perlu kita undang, yang ada kaitannya dengan proses ini. Jadi memastikan semuanya itu sudah terkoordinasi dengan baik. Kalau ada kan bahasa lokal, slang lah bahasa Inggrisnya gitu. Jadi Jero Mangku Widiarsana kan sudah pernah baca, ada inilah. Sama terjemah gitu tuh bertanya, oh dimaksudkan ini gitu kan. Dari intern kita berapa orang ini? Berapa orang? Kalau dia sih mungkin 4 sampai 5 orang. Karena biar bisa bagi tugas Bang Sen kan masalah waktu juga. Siapa lagi yang bisa membaca? Tidak ada urusan juga orang seperti itu kriterianya. Siapapun bisa, yang penting tugasnya ini loh. Nanti dia bertugas ke sana, ke sini. Agus normal. Apa? Di pembacaan ya. Oh, Gus Norma boleh. Ya, Gus Norma. Terus oh, Jero Mangku masuk ke ini. Jero Mangku Wadian. Dulu masuk. Iya, ini ke dari Iya, Jero Mangku Pabean. Biar ada masing-masing waktu sudah ada. Dari Jero Agung kan dilibatkan Ya, pasti. Nah, ini kan nanti di mix nanti. Nanti kan di mix, makin banyak juga makin bagus sebenarnya. Ya, satu. Di sana kan udah wakili langsung Jero kan. Sebelah sedikit juga sudah. Dan mungkin lah kalau kita mengakomodir semuanya nanti kalau makan poin-poin aja. Udah 4 orang tadi. Pas ya? Bendahara ada. Satu aja. Konsumsi. Bendahara siapa yang mau lagi? Banyak ini boleh. Konsumsi banyak di Perlengkapan soalnya ini juga. Perlengkapan plus konsumsi. istrinya. Dokumentasi mahir. Itu balik. Bagus dokumentasi. Benda pentingnya siapa? Ya Ayu. Ini cowok. Istri itu aja. Perlengkapan dan konsumsi. Ya mesti sedih. Enggak cowoknya, yang lanang. Perlengkapan dan konsumsi supaya ini berjalan. Perlengkapannya nanti perlengkapan. Tapi cuma Darmadu masih Darmadu biasa. Perlengkapan. Nah, yang lain jangan diraga nih kayak naik yang lain kan masih banyak. Guys, coba di dokumentasi yang muda di sisi ada itu. Anaknya guru siapa? Yang bawa laptop dulu. Oh ya, bisa. Siapa tuh? Itu mana Lilio? Itu bisa. Ini Terus Sugiarto ada nih. Gede Aryadi. Arianto. Gede Aryadi bisa. Satu yang diharapkan sih kalau dari dokumentasi harus ada dari jeroan. Ya,
Pasti. Ya. Mungkin bro, kalau bersedia nanti di bagian Nanti biar disampaikan itu semuanya. Nanti teman-teman juga yang ahli foto, ahli bal itu kan. Mesti di bal kan. Tapi nanti yang bilang mantan yang kalah. Iya. Dan sementara yang ini aja dulu Mas. Yang dari ya Gede Aryadi. Ini konsumsi udah tulis Pak. Konsumsi udah tulis. Baru satu. Lanangnya dulu. Untuk perlengkapannya juga nanti. Dari gajinya pun udah ada. Kapan di sini kan lebih tahu dia. Kapan? Anu Jumat sih nggak ada nih, tanang. Anu yang Jumat. Tuh sini ada dari sana deh. Itu dari sana. Iya. Iya. Iya nih. Udah cukup dah segitu. Oh. Pembacaan prasasti. Nyambut. Ya, semua panitiaan pembacaan prasasti kita sudah buat nama-namanya yang nantinya bisa dikolaborasikan bila nantinya kita akan melaksanakan rapat kembali untuk mengundang 7 dadie ini. 7 dadie kapan pelaksanaannya? Dan ini konsepnya ini, draftnya ini sudah rapi. Nanti kita sebarkan pada waktu rapat. Kapan rapatnya tolong dijadwalkan. Apalagi seminggu atau 2 minggu untuk ke depan untuk membicarakan kembali ini. Setelah itu kepastian di mana dibaca. Selanjutnya tanggal berapa, apakah saat Saraswati yang tepatnya dibaca. Selanjutnya dia minta maaf, tadi sempat emosi. Ya sebenarnya Tiang juga tidak ingin jadi ketua pengepon. Terus terang, Tiang hanya menghargai, kembali lagi, hanya menghargai dua kubu, ya, dua kubu yang sebenarnya Tiang juga nonsen, no comment sebenarnya dalam hal ini. Tapi Tiang menghargai semuanya dari dua belah pihak untuk memberikan solusi yang terbaik. Dari pihak Jeroan yang sudah terus koordinasi untuk bisa dibaca, sudah koordinasi terus. Nah tadi Tiang merasa percuma dong saya koordinasi kalau seperti ini, percuma kalau dibaca, kalau tempatnya tidak di sini. Itu sempat juga Tiang emosi itu. Padahal kita sudah berusaha. Ya mungkin dalam hal ini mungkin ada yang mau jadi ketua pengempon Purudiki yang ingin koordinasi lebih mantap, silakan. Yang akan mengundurkan diri. Itu sebenarnya Tiang nggak ada berambisi untuk itu. Nah selanjutnya tadi yang Tiang sudah sampaikan, tolong tuh kapan dijadwalkan. Kira-kira kapan ini kita undang lagi untuk 7 dadie. Minggu juga bisa kan, minggu depan ini. Rebonya kan karena udah waktunya sudah dekat sekali, lagi 1,5 bulan kalau tidak salah. Minggu depan aja. Hari Minggu sekalian biasanya terawih nih, bersih-bersih. Iya, nanti disampaikan sampaikan. Terus mohon pada Agus tolong disampaikan nanti minggu depan kalau tidak salah ada undangan untuk rapat membicarakan masalah ini. Biar ada kolaborasi semuanya gitu. Jangan sampai nanti 6 dadie saja atau 1 dadie saja tidak baik, berarti tidak ada kekeluargaan lagi masalah itu. Ayo kita tingkatkan kekeluargaan kita. Jangan sampai ya perpecahan terus kembali yang tadi yang sudah sampaikan, ya hancur-hancur lah. Yang juga tidak berkenan sebenarnya seperti itu, tapi ya karena emosional. Saya rasa itu yang penyampaian Tiang untuk minggu depan kita diundang kembali. Nah selanjutnya untuk piodalan, persiapan piodalan kapan dilaksanakan?
pemasangan wasre dan sebagai kerja bakti. Silahkan itu dijadwalkan. Biasanya hari Minggu. Hari Minggu sebelum saat itu juga. Ya, di Kebanten. Kurang-kurangnya kan si Wayan yang masang nanti kan. Jadi kalau mau bantu. Ya, silakan. Jadi santai mantan Ya, rapat niki. Ampun segitu aja ini kan? Iya. Udah selesai lah. Rapat ampun selesai, semuanya terbahas. Mungkin ya sudah pas semuanya. Saya rasa demikian. Terima kasih atas kehadiran dan ide penyampaian yang disampaikan sehingga menghasilkan hasil yang terbaik bagi kita untuk merencanakan ke depan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.